Shalom jemaat Tuhan, bersyukur karena kasih dan anugerahnya kita mampu melewati setiap musim dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu
Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu dengan segenap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin, melampaui akal dan pikiran kita. Saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami boleh diberikan waktu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya. Oleh karena itu kami mohon kekuatan daripada-Mu, kekuatan Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga kami boleh memberikan hati kami sepenuhnya kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mendapat tempat di hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah menjadi saksi-Mu. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Biarlah sepenuhnya Bapa, pemberitaan firman-Mu kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pembacaan kita adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, supaya mereka hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri mereka sendiri dengan cara membangun diri mereka supaya mampu menghadapi berbagai persoalan hidup. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah sikap dalam menghadapi masalah. Saya percaya bahwa selama kita hidup di dunia, kita semua pasti pernah mengalami masalah. Baik masalah keluarga, sakit, penyakit, masalah pekerjaan, maupun masalah ekonomi dan masalah yang lain. Tentu ketika dalam menghadapi masalah, kita tidak bisa bersukacita. Tetapi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, bahkan kita semua, supaya kita memiliki sikap yang benar dalam menghadapi masalah. Ada 3 hal yang merupakan nasihat dari Rasul Paulus di dalam menghadapi masalah atau kesesakan hidup. Yang pertama, ketika kita menghadapi kesesakan atau ketika kita sedang menghadapi masalah, maka sikap dalam menghadapi masalah yang pertama adalah bersukacitalah di dalam pengharapan. Walaupun kita ada dalam masalah, walaupun kita ada dalam kesesakan, tetapi kita dituntut untuk bersukacita. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa bersukacita ketika kita ada dalam masalah? Mungkinkah kita bisa bersukacita ketika kita ada dalam penderitaan? Biasanya orang bersukacita karena ada hal-hal baik yang dialaminya. Orang bersukacita karena harapannya terrealisasi. Orang bersukacita karena kenyataan sesuai dengan harapan. Orang bersukacita karena menerima dan mengalami hal-hal yang baik. Nasihat Rasul Paulus ada hal yang paradoks, hal yang bertentangan, yang bertolak belakang. Rumus bersukacita menurut dunia adalah ketika kita menerima hal-hal yang baik, ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bersukacita karena hal-hal yang menyenangkan di sekitar kita, sehingga
sumber dan pusat sukacita kita adalah hal-hal yang ada di sekitar kita. Tetapi nasihat Rasul Paulus supaya kita bersukacita ketika ada dalam kesesakan adalah satu hal yang sangat penting yang merubah cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Walaupun kita sedang ada di tengah masalah, tetapi kita harus bersukacita saat sedang mengalami masalah. Mengapa kita harus bersukacita walaupun kita sedang ada dalam masalah? Karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang telah mati menebus dosa kita, bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah yang telah memelihara hidup kita. Itulah sumber pengharapan kita. Kita bersukacita di dalam pengharapan. Karena ketika kita ada dalam masalah, hati kita tertuju kepada Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah kita. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi pemilik hidup kita. Itulah sumber sukacita kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, Rasul Paulus mengatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang sangat kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah sauh yang sangat kuat. Adalah kekuatan kita, adalah tempat di mana kita sandarkan seluruh hidup kita. Pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun masalah saudara hari ini, apakah dalam keadaan ekonomi yang sangat minim, mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit, mungkin saudara sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin saudara sedang bergumul untuk hal-hal yang lain. Dan pergumulan saudara merupakan masalah yang saat ini saudara sedang ada dalam kesesakan. Percayalah bahwa Yesus Kristus pengharapan kita yang telah berjanji untuk terus menuntun hidup kita, untuk terus memelihara kita. Kepadanya kita sandarkan seluruh hidup kita. Saudara, percayalah bahwa sukacita di dalam pengharapan, sukacita kita taruh hanya kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur lewat masalah, lewat kesesakan, lewat penderitaan. Kita memiliki cara pandang yang baru di dalam menghadapi masalah. Justru di dalam masalah kita, justru di dalam pergumulan terberat kita boleh mengalami hadirnya Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah sauh yang sangat kuat. Yesus Kristus adalah tempat sandaran kita. Mari serahkan semua pergumulan kepada Yesus dan bersukacitalah karena kita memiliki pengharapan. Ini adalah nasihat pertama dari Rasul Paulus dalam menghadapi kesesakan hidup. Sikap dalam menghadapi masalah yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Nasihat ini adalah nasihat yang agak berat bagi kita yang sedang di dalam masalah. Tentu kita berharap agar masalah kita segera selesai. Tetapi Rasul Paulus menasihati kita agar sabarlah di dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan berarti ketika dalam masalah kita tidak bersungut-sungut dan mengeluh.
tetapi kita memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita harus rela menunggu waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk penyelesaian masalah-masalah kita. Sabar berbicara tentang waktu dan siap menunggu. Sabar digambarkan seperti seorang petani yang dari menanam sampai menunggu hasil panennya. Dia bersabar, dia tekun di dalam proses untuk mendapatkan hasil. Demikian juga kita. Kita sabar dalam menghadapi proses melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Sabar di dalam kesesakan kita, sabar di dalam penderitaan kita, kita tekun dan semakin yakin kepada Allah yang mengizinkan masalah-masalah itu untuk kita hadapi. Di dalam Amsal 11 ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar memiliki kekuatan sehingga dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Di dalam perjuangannya, seorang pahlawan dengan kekuatan, kesabarannya, ketekunannya, dan daya tahannya mampu membuatnya menjadi pemenang. Oleh karena itu, marilah kita terus sabar dalam menghadapi kesesakan kita, sambil kita memiliki keyakinan penuh bahwa Allah akan menolong kita. Allah yang telah mengizinkan kita menghadapi berbagai masalah. Allah yang juga akan menolong kita untuk melewati masalah-masalah kita. Justru di dalam masalah-masalah kita, kita semakin dikuatkan. Justru di dalam masalah-masalah kita, kita semakin dimurnikan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mazmur 25 ayat 3a mengatakan bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Oleh karena itu, saudara, kita terus bersabar di dalam kesesakan kita. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita terus yakin kepada Tuhan. Sampai waktunya Tuhan. Tuhan memberikan penyelesaian-penyelesaian yang tepat bagi kita. Bersama dengan Tuhan, kita menjadi pemenang. Sikap yang berikut dalam menghadapi kesesakan atau masalah adalah bertekun di dalam doa. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita memohon kepada Tuhan. Paulus mengingatkan supaya kita berdoa dengan tekun. Tekun artinya terus-menerus kita memohon kepada Tuhan. Paulus sendiri berdoa meminta hikmat dari Tuhan untuk mengenal Allah dengan benar. Kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita mengenal Allah dengan benar, melalui penderitaan, melalui masalah yang sedang kita alami. Sehingga kekuatan daripada Tuhan akan diberikan kepada kita, supaya kita mampu melewati badai yang kita hadapi. Doa adalah kekuatan kita. Ketika kita berdoa, maka kita sedang menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita sedang meminta pertolongan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan kita, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, mari
satu-satunya cara adalah kita berdoa. Kita sampaikan seluruh pergumulan kita. Biar Allah mengambil alih semua persoalan hidup kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa mengambil solusi untuk masalah-masalah kita. Karena Allah memberikan hikmat kepada kita. Saudara, dalam beberapa bulan terakhir ini, kita masih berjuang melawan COVID-19. Tentu kita tidak bisa menghadapi COVID dengan kekuatan kita sendiri. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus tekun dalam doa. Kita mendoakan bangsa kita. Kita mendoakan tempat di mana kita berada. Kita mendoakan keluarga kita. Kita mendoakan diri kita sendiri. Kita tekun di dalam doa sampai terjadi mujizat. Mujizat terjadi karena Allah berkehendak. Mujizat terjadi karena kita sepakat meminta kepada Allah, pemilik hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus tekun di dalam doa. Tekun berarti kita berdoa terus-menerus tanpa hentinya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita di dalam menghadapi masalah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai sikap yang tepat dalam menghadapi masalah. Yang pertama, bersukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami, menolong hamba, menolong jemaat yang ada di tempat masing-masing. Di dalam pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan memberikan solusi yang tepat bagi hidup mereka ya Bapa. Engkau menolong bangsa kami, pemerintah kami dalam menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau luputkan kami, Engkau bebaskan kami dari COVID ini ya Bapa. Biarlah COVID ini boleh musnah, boleh hilang dari bumi ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kami terus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Memberkati kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali.